berdasarkan milestone itu, khususnya TAP MPR 9/2001 dan juga putusan MK 35 2012 misalnya, setidaknya saya melihat, kita bisa melihat ada beberapa jendela ya, jendela terhadap perbaikan kehidupan rakyat dalam konteks melalui pengelolaan sumber daya alam ini. Ada jendela tentang pembaruan tenurial system, ada pembaruan tentang resolusi konflik, ada isu tentang advokasi penetapan masyarakat adat sebagai subjek hak, ya. Kemudian ada agenda penetapan wilayah adat yang sekarang mungkin sudah sampai, kalau kita data-data teman-teman aman dengan BLWA ada sekitar 12,7 juta, kalau saya tidak salah ya, sekitar 12 juta hektaran gitu ya. Ada hutan adat, ada juga jendela wilayah kearifan tradisional, ada jendela pembaruan tanah adat, ada RA, tadi saya sudah singgung di awal, dan juga ada perhutanan sosial, ada pengelolaan wilayah pesisir, ada kurang lebih 9-11 jendela bagaimana kuasa inklusi itu tersedia hari ini. Nah, tapi peta ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi kalau dengan jendela-jendela ini, kalau di ujungnya misalnya kita melihat di tingkat tapak, jadi bintang-bintang ini menunjukkan sebenarnya kurang lebih kuantitas kegiatan yang ada di ranah itu. Bintang 5 menunjukkan suatu situasi yang banyak begitu atau sangat banyak, sedangkan 1 bintang itu sangat sedikit menggambarkan itu. Kita bisa melihat bahwa ternyata dari jendela-jendela yang tersedia itu yang banyak mendapat penggarapan atau penindaklanjutan khususnya dari kalangan masyarakat sipil itu berada di dalam 2 atau 3 agenda saja, yaitu agenda-agenda tentang penetapan masyarakat hukum adat, kemudian agenda tentang wilayah adat, dan juga agenda-agenda tentang yang berkaitan dengan penetapan hutan adat. Nah, sedangkan jendela-jendela lain bisa kita katakan relatif sunyi, ya. Jadi hampir bahkan ada yang tidak tergarap, ya. Kalaupun tergarap juga lebih banyak digarap oleh pihak pemerintah sendiri. Ya, misalkan kalau kita lihat bagaimana pembaruan atau upaya penatausahaan tanah adat begitu ya, hampir tidak ada CSO yang bekerja di ranah itu kecuali pemerintah dan kampus misalnya. Kalaupun ada itu sangat minim sekali, ya, dan seterusnya. Nah, yang lebih miris lagi kalau kita lihat wujud yang konkret di ujungnya dari jendela ini, misalnya tenure reform, walaupun 7 sudah terbuka 7 opsi sekarang ini, bahkan kalau menurut saya 8 ya. Kalau kita masukkan misalnya desa adat itu sebagai suatu opsi untuk penguasaan sumber daya oleh masyarakat adat, karena salah satu hak asal usul yang melekat kepada desa adat itu adalah pengaturan dan pengurusan wilayah adat gitu ya, sebagaimana juga disuarakan oleh teman-teman aman dan lainnya. Nah, ternyata dari 7 sampai 8 opsi ini kalau kita lihat konkret dalam beberapa hal gitu ya, itu tentu sangat menyedihkan. Jadi 20 tahun pasca TAP MPR, kalau kita bisa merefleksi ya, kalau tahun lalu itu tahun 2021 kemarin itu adalah tahun ulang tahun TAP MPR 2001 tuh Mas Gatot. Tapi sejauh yang saya ikuti hampir tidak ada ya acara semacam refleksi dari TAP MPR 2001 ya, berlalu, dan tiba-tiba kita sudah masuk ke dalam tahun 2022 sekarang. Nah, tahun depan atau tahun ini putusan MK berusia 10 tahun juga, dan pada saat berusia 10 tahun ini yang hadir justru UCK. Nah, di ujung ini kita lihat
kalau secara kuantitas yang real ya, kalau kita bicara soal perubahan di tingkat tapak itu tentu perlu kita renungkan lebih dalam. Konflik agraria, data-data walaupun saya tidak cantumkan kuantitatifnya, tapi dari laporan tahunan Catahu KPA minggu lalu misalnya, itu bisa kelihatan bahwa pertumbuhan konflik jauh lebih tinggi daripada penyelesaian konflik dan seterusnya. Nah, yang menarik juga adalah di hutan adat itu, walaupun kita lihat begitu kaya aktivitas di sini, hasilnya hari ini selama katakanlah kalau hutan adat ditetapkan pertama kalinya pecah telurnya itu pada tahun 2016 dan sekarang 2021 terakhir kemarin selama 5 tahun hasilnya tidak lebih dari 70.000 hektar. Kalau kita bagi lagi bagaimana distribusi aset dari hutan adat itu hanya kurang lebih 2 hektar ya, jadi lebih kecil dari angka-angka HKM misalnya dari PS gitu ya. Belum lagi tentu perlu juga dicatat gitu ya, walaupun hari ini sudah ada sekitar 86 unit hutan adat, mayoritas itu adalah hutan lindung gitu ya, sehingga kalaupun kemudian hutan adatnya diakui dimiliki oleh masyarakat adat, karena regulasi hutan adat mengatakan tentang hutan adat mengatakan perubahan status dari kawasan hutan negara menjadi hutan adat itu tidak serta-merta kemudian mengubah fungsinya. Jadi artinya kalau statusnya memang kawasan lindung ya dia tetap akan lindung gitu. Yang menarik lagi ada juga hutan adat yang asal usulnya justru adalah di luar kawasan hutan, artinya di APL gitu, di lahan alokasi penggunaan lain yang seharusnya bisa digunakan untuk apa saja gitu. Tapi justru dimohonkan menjadi hutan adat tentu dengan rasionalisasi tertentu, sehingga ada gejala swa eksklusi ya yang dimaksud ini juga oleh Taniali dan kawan-kawan. Jadi semacam dengan penetapan hutan adat di kawasan APL itu, masyarakat adat yang bersangkutan mengeksklusi dirinya sendiri dari pemanfaatan. Jadi ada beberapa hal ya yang perlu kita cermati lebih lanjut.